Selanjutnya mau ke Kepala Bapepti, Pak Tirta. Oh Pak Tirta, baik, iya betul. Pak Tirta, ini karena kita lagi berbicara tentang penjualan emas. Kami ingin tahu juga Pak, evaluasi Bapepti nih Pak, kalau untuk perdagangan emas fisik di pasar berjangka sepanjang tahun 2025 dulu deh Pak, silakan Pak Tirta. Baik, terima kasih Mbak Safrina. Jadi perdagangan emas fisik yang dicatat secara digital di Bapepti ini mungkin saya juga mencoba mengkilas balik dulu sebelum ke 2025. Jadi mungkin kalau kita lihat perkembangannya 10 tahun lalu aja gitu ya, 2015, 2016 harga emasnya mungkin masih 500.000, 600.000. Kemudian 5 tahun lalu masih 1 jutaan. Sekarang harga emas sudah melejit sampai mau nyampe 3 juta. Nah sebenarnya perkembangan emas ini juga tidak lepas dari memang bagaimana masyarakat ini juga di Indonesia terutama dan di global berkembang kepada e-commerce. Jadi kalau kita lihat mungkin e-commerce itu tumbuh di tahun, kalau di Indonesia ya, mungkin kita lihat di 2010-an ya. Waktu itu ada mulai Bukalapak, Tokopedia, Shopee Pay, mungkin Shopee itu baru 2015 seperti itu. Nah, ketika perkembangan masuk e-commerce itu terutama ketika masuk Shopee itu makin banyak menggeliat karena di dalamnya ini mulai banyak juga ada saldo-saldo emas. Dan kemudian juga banyak kemudian platform-platform emas digital yang kemudian waktu itu kebetulan memang belum ada regulasi. Nah kemudian pada saat itu kemudian mulai ada keresahan kalau misalkan ternyata saldo-saldo emas yang ada di e-commerce itu kemudian ada platform-platform yang menjual emas ini, apakah ada emasnya seperti itu kan. Nah kemudian waktu itu di Bapepti sendiri sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan mulai mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 119 tahun 2018 yang mengatur kebijakan untuk perdagangan emas ini. Yang kemudian ditindaklanjut oleh Peraturan Bapeptinya waktu itu di 2019, Peraturan Bapepti nomor 2 untuk mengatur perdagangan emas digital. Nah sejak itu memang perdagangan emas digital relatif masih stagnan karena memang masyarakat saat itu lebih banyak memegang secara fisik. Walaupun kemudian sudah mulai menginvestasikan secara digital dan kemudian 2019 ini kita sudah mulai ada beberapa platform yang bergerak sampai kemarin 2025 ini sudah ada 7 pedagang fisik emas digital. Yang kemudian nilai transaksinya ini terutama pada saat 2025 ini mendapat lonjakan yang cukup besar. Jadi kalau secara nilai transaksi kemarin sudah mencatat 58,29 triliun. Itu 2024, yang meningkat kemudian menjadi 118,93 triliun atau naik 104%, 104% di 2025. Dan volumenya ini kemarin 2024 47,45 ton menjadi 60,2 ton, naik 26,89%. Dan ini tentu saja catatan yang luar biasa karena memang tentu saja banyak masyarakat yang sudah mulai aware bahwa kalau misalkan beli emas ke toko itu pasti kemudian harus perlu effort ke toko. Terus kemudian mungkin barangnya belum tentu ada. Kemudian belum ngantrinya. Belum lagi kemudian kalau udah diambil pulang jangan-jangan dibegal gitu kan seperti itu. Nah, untuk itu kemudian terlihat bahwa kemudian tercatat usernya ini semakin luar biasa. User yang tercatat ini diregister di 7 pedagang masjid, salah satunya ini Antam juga menjadi anggota yang sudah mendapatkan izin sebagai pedagang fisik masjid kita, sudah 16 juta user, yang mana di dalamnya ada 2,37 juta yang aktif bertransaksi. Dalam artian aktif bertransaksi ini berarti mereka memang selalu jual beli gitu, tapi catatan secara digitalnya. Nah yang lainnya berarti sisanya ini adalah lebih kepada orang menyimpan. Menyimpan untuk jangka panjang, beli, nyicil, misalkan beli 5.000, 5.000. Jadi kalau di catat perdagangan fisik secara digital ini minimal bisa Rp5.000 pun sudah dapat gitu. Catatan setara berapa 0, sekian gramnya. Bisa nanti bertambah lagi terus sesuai dengan harga pada saat itu. Nah ini tentu saja menjadi catatan yang menarik tentu saja bagi kami mengingat bahwa saat ini pun sudah ada bullion bank yang kami harapkan ini juga bisa saling kemudian mengkombinasikan atau berintegrasi di mana konsep yang di bullion bank ini sebagai
perbankan gitu ya, sifatnya menjadi bisa menabung, bisa deposito. Nah, di sini kami adalah sifatnya menjadi sebuah e-commerce gitu, yang di dalam mempertemukan dari para pedagang ini dengan para nasabah ataupun konsumen yang berinvestasi. Namun demikian di sini tentu saja dalam perdagangannya ini ada ibaratnya verifikasi, ada ibarat two step verification plus satu lah, plus satu. Yang bila mana kalau misalkan saya bertransaksi ataupun masuk membeli emas, maka kemudian dicatat emasnya itu diverifikasi oleh lembaga clearing, sejumlah karena nanti akan dijamin uangnya. Kemudian emasnya dicatat di custody. Nah di custody ini dalam hal ini misalkan PT Antam ketika daftar, itu wajib menyimpan fisik emasnya di custody. Karena fisik emas yang ditransaksikan inilah 1:1 seperti itu. Nah kemudian setelah diklarifikasi oleh clearing dan custody, maka kemudian ada fungsi bursa yang mencatat dari semua transaksi itu yang kemudian menjadi pengawasan semua dan nanti dilaporkan kepada Bapepti seperti itu, Mbak Safrina. Oke, kami ingin tahu juga Pak sebenarnya dengan kenaikan harga emas ini apakah, emas berjangka juga berdampak signifikan artinya? Betul sekali, karena memang selama ini pun kita sudah mengatur perdagangan emas berjangka di Bapepti dari sejak Undang-Undang Perdagangan direvisi di tahun 2011 dan perdagangan emas berjangka pun ini terdampak dengan perkembangan harga emas fisiknya ini saat ini. Yang tentu saja kami harapkan ini justru dengan peningkatan perdagangan emas fisiknya ini yang secara digital justru akan memperkuat likuiditas dari pasar perdagangan fisik emas yang saat ini untuk berjangkanya seperti itu. Kalau kita lihat tadi mungkin terkait dengan perdagangan fisik sendiri, mungkin saya juga lupa tadi menyampaikan beberapa catatan bahwa secara perdagangan tadi mungkin bisa melengkapi juga perdagangan emas ini naik karena memang juga dilihat dari perkembangan dari sisi masyarakat ya. Masyarakat ini Indonesia ini tentu saja masih lebih banyak sekarang banyak masyarakat yang terutama dari sisi usia itu adalah dari 18 sampai 34. Nah, transaksi emas ini pun sama. Paling banyak ini adalah transaksi di usia 18 sampai 34. Jadi hampir 70% itu transaksi adalah di usia tersebut. Termasuk gendernya juga yang paling banyak biasanya laki-laki. Profesinya pun sekarang yang paling banyak transaksi adalah justru pelajar mahasiswa. Jadi ini terjadi memang edukasi yang sebenarnya cukup bagus untuk anak-anak muda yang sudah mau melek untuk berinvestasi tapi bukan hanya FOMO seperti itu, Mbak Fatina. Walaupun sebenarnya emas digital sama emas fisik, signifikan perbedaan harganya jauh nggak Pak? Sebenarnya tidak terlalu jauh ya harusnya? Tidak terjauh Mbak, karena kalau misalkan perdagangan fisik ini digital ini sebenarnya hanya catatannya saja kan. Nah Oke. ini harganya ngikut perkembangan emas secara fisik Oh, seperti Antam. heeh. Tapi memang kalau misalkan untuk terkait dengan perdagangan yang derivatif tadi, derivatifnya seperti berjangka tadi, itu pun harganya sama. Cuman perbedaannya adalah membelinya itu hanya kontrak atau lotnya gitu seperti itu. Perbedaannya hanya di situ saja. Oke, Pak, tapi kan dengan maraknya banyak permintaan, ini bukan hanya banyak makelarnya Pak, tapi juga banyak yang akhirnya, melihat ini sebagai, fenomena investasi emas bodong gitu. Akhirnya banyak juga nih yang mempermainkan, emas ini. Nah, bagaimana Bapepti melihat hal ini, memastikan keamanan perdagangan emas fisik berjangka di tanah air, Pak? Iya. Untuk memastikan itu makanya kami terutama dalam hal perdagangan fisik emas, secara digital ini salah satunya di sini hadir ada Antam. Waktu ketika memproses tentu saja hampir sama ketika sebuah platform itu untuk mendapatkan sebuah izin kan yang pasti persetujuan itu harus mempunyai izin sebagai penyelenggara sistem elektronik ya, tentu saja dari Komdigi seperti itu. Dan kemudian inline kepada izin dari, PSE itu juga salah satunya adalah ISO ya, 27001, 27017, jadi cloud privacy, cloud security 27018. Nah ini tentu saja supaya memberi keamanan bahwa platform yang diciptakan itu adalah platform yang sudah bagus sekali untuk kemudian tidak mudah dimasuki oleh hacker ataupun malware seperti itu. Dan kemudian dari sisi transaksinya juga untuk mengamankan itu maka ada manajemen risiko juga, salah satunya tadi yang kami sampaikan ada two step verification, ada custody-nya untuk mengamankan dari sisi fisik emasnya, kemudian ada clearing yang untuk mengamankan dari sisi
uang nasabah yang masuk ke dalam ekosistem tersebut. Kemudian ada bursa yang mencatat. Sehingga dalam hal ini platform seperti Adnam ini sebenarnya emasnya nasabah itu tidak dipegang oleh dari platform sendiri, benar-benar dipegang oleh custody-nya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan platform, dalam hal ini kalau Antam sih aman ya, karena Antam juga memproduksi emas. Misalkan platform yang lain lah ya, platform A misalkan yang sudah terdaftar di Bapepti. Kalau ada apa-apa, emasnya masih ada tersimpan di custody. Uangnya masih ada disimpan di clearing, seperti itu. Saya ke Pak Tirta dulu. Pak Tirta, jadinya gimana? Tadi kan seringkali disebut tentang sinergi. Bagaimana mensinergikan perdagangan emas berjangka dengan upaya pemerintah juga untuk bisa mengembangkan ekosistem bullion ini? Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Saya kira kolaborasinya sebenarnya dari sebelum ini sebenarnya kami pun di mana dalam ekosistem perdagangan fisik emas secara digital ini yang selama ini sudah ada, tadi saya sampaikan ada bursa, clearing custody, bahkan pengelola untuk penyimpanan emas ini sebenarnya beberapa custody kami sudah berkolaborasi dengan Pegadaian. Salah satunya Pegadaian tadi sampaikan juga bahwa siap, memang sebenarnya pun kami sudah memakai itu dari sebelumnya sudah menggunakan Pegadaian. Nah mungkin tadi seperti sampaikan juga dari eh, Antam, tentu saja ke depan tadi sampaikan Antam kolaborasi dan sebagainya. Jadi kami pun nanti untuk para pedagang fisik emas digital ini yang ada platform ini justru harapannya ini bisa inline juga berkolaborasi dengan dari Bullion Bank. Di mana sebenarnya fungsi dari perdagangan yang e-commerce ini justru bisa saling bisa melengkapi yang ada di Bullion Bank ini nanti ke depan. Nah harapannya dengan kekuatan ini justru masyarakat Indonesia akan diuntungkan dengan ekosistem perdagangan emas yang ada di Indonesia ini, dengan Bullion Bank termasuk dengan e-commerce-nya. Yang dimana tentu saja masyarakat ini diberikan keamanan dalam hal ini untuk bertransaksi perdagangan emas bahwa fisik emasnya ada gitu seperti itu. Walaupun kalau di kami tadi sampaikan di chart tadi bahwa transaksinya itu jumlah usernya sampai 16 juta, kemudian transaksinya itu memang dari usernya banyak itu karena transaksinya memang yang paling banyak itu adalah 98% itu rata-rata adalah di bawah 1 gram dan di bawah 1 juta rupiah. Jadi memang orang memang ingin memulai intinya. Yang tadi disampaikan milenial tadi dan Gen Z ingin memulai. Nah tentu saja memang ada juga yang bertransaksi lebih besar tapi belum terlalu banyak. Nah harapannya itu kita perlu mendorong lagi nanti transaksi karena kan sebenarnya transaksi di sini tidak hanya perseorangan, bisa juga untuk korporasi. Nah kalau misalkan nanti korporasi tentu perlu kesiapan untuk kolaborasi dengan Bullion Bank seandainya nanti yang masuk ini adalah jumlah yang korporasi yang ingin mengambil dalam jumlah tonase yang cukup besar misalkan ya gramnya seperti itu. Nah kami harapkan nanti juga bisa masuk dalam nanti roadmap nanti pengembangan Bullion Bank sehingga nanti e-commerce-nya di perdagangan emas secara fisik ini bisa masuk ke dalam Bullion Bank itu. Oke, baik kalau gitu terima kasih. Saya ucapkan dulu selamat sore Pak Ellen atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima